Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah berkeliling di paviliun Hongmeng, wanita yang bernama Liu Mei membawa semua orang ke sebuah plafon batu. Dan mereka semua memasuki lubang hitam di antara platform batu. Lubang hitam ini seperti pintu transportasi, hebatnya lagi dalam satu waktu mereka sudah berada di tempat tinggal tingkat 2. Tuanku, ini adalah tempat pribadi yang akan menjadi tempat tinggal tim Anda. Tidak akan ada kekuatan yang berani mengganggu Anda di sini, ucap Liu Mei membungkuk dengan hormat dan pergi meninggalkan kelompok Xiaoyan. Ye Feiyu lalu berkata, meskipun tidak sebaik tempat tinggal tingkat 1. Tetapi tempat ini sangat bagus, sumber keabadian di sini jauh lebih kuat daripada tempat lainnya, ucap Ye Feiyu. Xiaoyan juga merasakan kekayaan sumber keabadian di area ini. Menurut dugaannya tempat ini menggunakan metode arah yang dapat mengumpulkan sumber keabadian. Tempat ini masih memiliki metode untuk menarik sumber keabadian. Tidak heran tempat ini sangat mahal, gumam Xiaoyan. Setelah itu dia menoleh ke Ye Feiyu lalu berkata lagi. Nona Ye Feiyu, bukankah Anda harus berkumpul dengan kelompok Anda, tanya Xiaoyan. Saya tidak terburu-buru mencari kelompok saya, cepat atau lambat saudara-saudara saya pasti menemukan saya, ucap Ye Feiyu. Pada saat yang sama Ye Feiyu menatap tajam ke arah Xiaoyan lalu berkata lagi. Xiaoyan, sejujurnya saya ingin mengetahui latar belakang Anda. Bisakah sekarang saya mengobrol dengan Anda, ucap Ye Feiyu. Mendengar ini Xiaoyan menoleh ke Ye Feiyu, dia menganggukkan kepalanya lalu menjawab. Apa yang ingin Anda ketahui dariku, tanya Xiaoyan. Bisakah Anda menjawab dua pertanyaan saya? Yang pertama, apakah Anda memang memiliki perseteruan dengan aliansi abadi? Pertanyaan kedua, apakah Anda mengalami kesulitan di benua Anda, tanya Ye Feiyu. Anda seharusnya tahu bahwa semua orang yang datang di sini memiliki rahasia dan tujuan mereka masing-masing. Namun karena Anda orang dari kuil kuno, sepertinya tidak masalah jika saya menceritakan kepada Anda. Memang benar benua saya sedang menghadapi krisis kehancuran. Bahkan ancaman itu bisa terjadi kapan saja, ucap Xiaoyan. Mendengar itu Ye Feiyu sedikit bergetar. Ia tidak menyangka situasi yang dihadapi kelompok Xiaoyan sebenarnya sangatlah berat. Ye Feiyu lalu berkata dengan suara pelan. Tolong maafkan saya. Jika pertanyaan ini terlalu berlebihan, ucap Ye Feiyu. Tidak masalah. Tujuan saya datang ke sini memang untuk menyelamatkan benua saya, ucap Xiaoyan. Anda memiliki bakat yang luar biasa, tetapi setelah Anda memprovokasi aliansi abadi, mereka tidak akan berhenti untuk menargetkan Anda, ucap Ye Feiyu. Jika saya takut dengan aliansi abadi, saya tidak akan memprovokasi mereka, ucap Xiaoyan. Ye Feiyu menatap Xiaoyan lalu berkata dengan wajah serius. Apakah Anda benar-benar tuan kecil yang dibicarakan oleh ketiga dewa kuil kuno saya? Kejadian sebelumnya sudah membuktikan bahwa mereka bahkan datang untuk menyelamatkan Anda, ucap Ye Feiyu. Sejujurnya saya juga tidak mengerti mengapa mereka memperlakukan saya seperti itu. Mereka juga memberikan token giok untuk melindungi saya, ucap Xiaoyan mengeluarkan token giok dengan kata kuno. Ketika Ye Feiyu melihat token itu dia segera berseru. Tidak salah lagi. Anda memang benar-benar tuan kecil. Dengan adanya token ini bahkan aliansi abadi tidak akan berani memprovokasi Anda. Xiaoyan, tiga dewa kuil kuno memperlakukan Anda seperti itu karena Anda dan ratu sebenarnya. Ucap Ye Feiyu tiba-tiba langsung menghilang sebelum menyelesaikan kalimatnya. Sontak Xiaoyan dan tim Fearless langsung terkejut saat melihat adegan ini. Suamiku, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa gadis itu tiba-tiba menghilang, tanya Zeni. Saya juga tidak mengerti. Mungkinkah ketiga dewa kuil kuno membawanya pergi, ucap Xiaoyan.
Xiaoyan merenungkan beberapa kata terakhir dari Ye Feiyu. Ia bergumam, siapa sebenarnya ratu yang dia maksudkan? Apakah saya benar-benar memiliki hubungan dengan Ratu Kuil Kuno? Bagaimana mungkin saya memiliki hubungan dengan seseorang yang bahkan saya tidak mengenalinya? Ucap Xiaoyan menjadi sangat gila. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia tiba-tiba ingat dengan Sun Er. Ia berkata, apakah ratu itu merupakan Sun Er? Tidak mungkin. Mengingat karakter Sun Er, dia tidak mungkin melakukan sesuatu dengan cara seperti ini, gumam Xiaoyan. Saat ini dia memikirkan segala kemungkinan tentang Ratu Kuil Kuno. Setelah memikirkan untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepala dan berhenti untuk memikirkan hal ini. Mungkin saya mendapatkan petunjuk jika meneliti token ini, ucap Xiaoyan memandang token giok di tangannya. Ia memejamkan mata saat kekuatan jiwanya mencoba memasuki token giok. Setelah kekuatan jiwa disuntikkan sebagai hasilnya, wajah Xiaoyan berubah menjadi pucat. Itu karena token giok kuil kuno ini mampu menghisap kekuatan jiwa. Sehingga kekuatan jiwanya terkuras banyak. Suamiku, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Zeni menjadi khawatir saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawabnya dan terus menyelidiki token kuno ini. Namun setelah waktu yang lama dia gagal mendapatkan petunjuk apapun. Mata Xiaoyan menyipit dan mulai mengingat semua yang sudah terjadi sebelumnya dan menggabungkan setiap detail kejadian itu. Ketiga dewa kuil kuno tiba-tiba datang dan harus melindunginya. Itu karena jika Xiaoyan terbunuh, maka pagoda emas akan jatuh ke tangan aliansi abadi. Menurut Zanlao, jika aliansi abadi mendapatkan pagoda emas, maka 3000 benua berada dalam kekacauan. Kemungkinan besar Ratu Kuil Kuno tidak memiliki hubungan dengan saya. Tetapi itu pasti berhubungan dengan pagoda emas. Kalau tidak, Kuil Kuno tidak akan melindungi saya. Dengan putus asa, gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa memperlakukan Kuil Kuno sebagai musuh, tetapi bukan berarti Xiaoyan menilai mereka sebagai aliansinya. Dia bahkan tidak tahu rencana tiga dewa kuil kuno yang sebenarnya. Bagaimanapun yang terbaik adalah tetap bersikap hati-hati dengan mereka. Ini karena menyangkut pagoda emas. Setelah beberapa hari istirahat, Xiaoyan memanggil semua orang untuk membahas pendaftaran. Xiaoyan menoleh ke semua pasukannya yang berjumlah 15 orang. Lin yang pernah memberitahu Xiaoyan bahwa jumlah kompetisi ini tidak boleh melebihi 20. Meski jumlah tim Xiaoyan tidak melebihi persyaratan, namun dia khawatir untuk Jing Wusen, Zeni Langtian dan Qian Ning. Pertempuran berikutnya jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan kekuatan Dodi bintang 8 mereka. Xiaoyan khawatir tidak ada cara untuk melindungi mereka berempat. Dia lalu berkata kepada Zeni Langtian, Jing Wusen dan Qian Ning, meskipun kalian telah mencapai Dodi bintang 8, tetapi saya sangat khawatir untuk membawa kalian ke dalam kompetisi. Demi keselamatan kalian, saya sarankan tetap di sini, ucap Xiaoyan tanpa daya. Xiaoyan, karena kita semua sudah datang ke sini, itu sudah menunjukkan bahwa tidak satu pun dari kita yang takut oleh musuh. Hidup dan mati kita akan ditentukan oleh takdir, kita siap menghadapinya. Kita tidak ingin hanya diam di sini, kami ingin berjuang bersama Anda untuk benua kita, ucap Jing Wusen mewakilkan perasaan yang lainnya. Suamiku, izinkan aku tetap menemanimu, ucap Zeni juga sedikit terharu. Xiaoyan, aku sekarang bisa memperbaiki eliksir Suantian dan aku bisa meningkatkan kekuatan orang-orang, ucap Langtian. Setelah ketiganya selesai berbicara, hanya Qian Ning yang sedikit pemalu untuk membela diri. Sebagai gantinya dia berdiri dengan tangannya membentuk segel. Sebuah bola cahaya muncul kemudian menembak ke tubuh Xiaoyan secara tiba-tiba. Dalam prosesnya tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh tetesan air yang membentuk pelindung perisai energi. Xiaoyan sedikit terkejut saat merasakan tetesan air di sekitarnya memiliki efek pertahanan yang sangat kuat. Dia perlahan mengangkat kepalanya memandang mereka berempat. Dan tiba-tiba tersenyum di hadapan mereka. Saya benar-benar minta maaf.
Saya lupa bahwa kalian sudah bekerja sangat keras, saya sangat percaya bahwa kalian memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kita akan berjuang bersama-sama, ucap Xiaoyan dengan lembut. Mereka semua akhirnya bahagia melihat Xiaoyan menyetujui mereka ikut dalam kompetisi. Dengan kekuatan keseluruhan dari tim Fearless saat ini tidak dapat diremehkan bahkan di alam tengah. King Mu, Ziyingnan, Ming Xiaozan dan Molly Strom semuanya mencapai bintang 9. Sedangkan Long Yan dan Long Xitian sudah menjadi Daoxian bintang 1. Kemudian ditambah dengan Ding Yue memiliki kekuatan Daoxian bintang 2 juga sangat membantu. Meskipun Zheng Hui tidak memiliki Daoqi tetapi perannya sangat penting untuk menjebak lawan ke dalam ilusi dengan kekuatan jiwa ranah suci. Sekarang semua tim Xiaoyan siap menghadapi pasukan aliansi abadi dan alam dewa darah. Setelah diskusi ini Xiaoyan berdiri dan berkata, "Ayo pergi mendaftar," ucap Xiaoyan. Kerumunan mengikuti Xiaoyan dengan mata penuh tekad. Memikirkan pertempuran yang akan datang sangat tegang dan harus dihadapi. Scene berganti, sebelumnya Ye Feiyu sangat senang ketika dia mengenali identitas Xiaoyan sebelum akhirnya tiba-tiba menghilang. Saat ini dia menatap ketiga dewa kuil kuno dengan marah. "Mengapa kalian tiba-tiba membawaku menghilang sebelum saya menyelesaikan kalimat saya kepada Xiaoyan?" ucap Ye Feiyu dengan kesal. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitas ratu kepada Xiaoyan. Baginya mengetahui sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Biarkan dia fokus kepada kompetisi terlebih dahulu, ucap Shen Yijun. Ye Feiyu cemberut dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Shen Lianjun tersenyum sedikit dan dengan sengaja menarik Ye Feiyu lebih dekat lalu berkata, "Kamu hampir memecahkan sesuatu yang kita rencanakan," ucap Shen Lianjun. Ye Feiyu menutup hidungnya saat merasakan aroma alkohol yang membuatnya mual. Segera dia mendorong Dewa Shen Lianjun mundur, wajahnya menunjukkan kemarahan saat berteriak. "Kamu orang tua pemabuk, menjauh dariku," teriak Ye Feiyu. "Bai Ximei, kamu tidak tahu bahwa anggur merupakan kehangatan sejati bagi seorang pria," ucap Rancang yang juga ada di sini. Mendengar ini Ye Feiyu segera menunjukkan ekspresi jijik kepada 4 pemabuk ini. "Bai Ximei, tidakkah kamu percaya?" ucap Rancang. Ye Feiyu memutar matanya dan mengabaikan keempat pemabuk itu. Dia keluar dengan marah. "Bai Ximei, kemana kamu pergi?" tanya Rancang. "Mendaftar," teriak Ye Feiyu. "Tunggu aku akan ikut bersamamu," ucap Rancang mengejar Ye Feiyu. Scene berganti, pada saat ini di Paviliun Hongmeng semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Nampaknya kompetisi atas nama benua tidak hanya mereka yang datang untuk berpartisipasi. Bahkan beberapa pedagang juga datang dari semua wilayah untuk bergabung dalam kegembiraan. Xiaoyan dan kelompoknya berjalan di Paviliun Hongmeng Mansion. Dengan lubang cacing dia bisa dengan mudah datang dari area kediamannya ke area pusat. Ia memegang peta di tangannya untuk menentukan lokasi pendaftaran. Di situ sudah ditandai oleh Liu Mei bahwa tempat pendaftaran berada di tempat yang disebut Tiger Hall. Setelah menentukan lokasinya Xiaoyan memimpin kelompoknya berjalan maju. Sesaat kemudian dia akhirnya datang ke Tiger Hall, tetapi pada saat ini sudah sangat banyak orang yang mendaftar. Dan Xiaoyan harus menunggu antrian di belakang, bahkan sudah beberapa hari namun jumlah orang yang mendaftar masih sangat banyak, ucap Xiaoyan mengerutkan kening. "Xiaoyan, coba lihat, bukankah itu juga lorong pendaftaran? Mengapa di lorong itu hanya sedikit orang yang mengantri?" tanya Xiaozan saat melihat lorong di sisi kanan. Xiaoyan segera melihat ke arah Xiaozan menunjuk, memang benar dia menemukan tempat lain untuk pendaftaran. Hal yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut bahwa di sana juga ada pasukan alam dewa darah yang dia lihat sebelumnya. Orang-orang ini mengenakan jubah merah dan memiliki lencana yang menyimbolkan alam dewa darah di dada mereka. Di tempat pendaftaran itu kelompok dari alam dewa darah tidak berbaris, tetapi berjalan langsung dengan beberapa orang menuju Tiger Hall. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat wajah yang familiar yaitu Pangeran Alam Dewa Darah.
Mengapa mereka bisa melalui tempat antrian itu? Sepertinya tempat antrian ini memiliki kelas yang berbeda. Mari kita ke sana untuk mengetahuinya, ucap Xiaoyan kepada kelompoknya. Melihat kelompok Xiaoyan akan menuju tempat antrian di kelas berbeda. Secara alami menarik perhatian semua orang. Siapa kelompok orang ini, ucap suara yang terdengar. Dia adalah Tuan Xiaoyan, orang yang mengalahkan Jiang Ye dari aliansi abadi, ucap suara yang terdengar. Begitu suara itu jatuh, hampir semua orang memandang kelompok Xiaoyan dengan ngeri. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba menghampiri Xiaoyan dan membungkuk saat berkata, "Tuan, kami adalah orang yang datang dari lubang cacing raksasa di benua Qianxing. Kami juga menyaksikan Anda ketika membunuh Jiang Ye. Berkat Anda, kami bisa terbebaskan dari kematian di tangan Jiang Ye. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan," ucap beberapa orang itu. Jangan bersikap seperti itu, semua yang sudah terjadi bisa dikatakan takdir, ucap Xiaoyan menghela nafas tak berdaya. Dia tidak ingin identitasnya terekspos mengingat benua yang penuh dengan ancaman ini. Xiaoyan melanjutkan untuk berjalan lurus di tempat pendaftaran. Pada saat ini kelompok alam Dewa Darah yang sudah tidak jauh juga memperhatikan keanehan kelompok Xiaoyan. Tentu saja Pangeran Dewa Darah juga ada di antara mereka. Seorang wanita di samping Pangeran Darah yang menemukan ekspresi aneh di wajahnya segera bertanya. "Apakah kamu mengenal orang-orang ini?" tanya wanita itu. "Ini lebih dari sekedar mengenalnya. Saya memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya," ucap Pangeran Dewa Darah. "Oh, mungkinkah dia berasal dari benua rendahan yang sudah mengalahkanmu?" tanya wanita itu. "Ya, itu adalah dia. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa datang ke sini. Demi bisa balas dendam kepadanya, saya sudah berjuang keras memasuki Mansion Blue Temple. Setelah semuanya saya berniat kembali ke benua rendahan itu dan membunuhnya. Tidak disangka dia sudah datang ke sini dengan sendirinya untuk mengantarkan nyawa. Ini bisa menghemat banyak usahaku," ucap panggilan Dewa Darah. "Keberuntungan seperti itu layak jika dia akan mati di tanganmu," ucap wanita itu tertawa. Xiaoyan perlahan-lahan datang melewatinya. Dia tahu bahwa kelompok alam Dewa Darah akan mengenali identitasnya. Namun matanya masih menunjukkan ketenangan saat berjalan ke arah mereka. Tepat ketika Xiaoyan akan melewati mereka, sebuah suara kasar tiba-tiba terdengar. "Sepertinya kamu melupakanku, bajingan kecil," ucap Pangeran Dewa Darah. Xiaoyan menghentikan langkahnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku melupakan seorang pangeran alam Dewa Darah yang terhormat? Apakah luka-lukamu sudah sembuh?" ucap Xiaoyan dengan senyum jahat di sudut mulutnya. "Kamu mencari kematian," ucap Pangeran Dewa Darah. Tiba-tiba Daoki ini tubuhnya meletus. Semenjak dia dikalahkan oleh Xiaoyan, banyak orang di alam Dewa Darah yang berani mengejeknya. Ia muak dengan perasaan dihina dan memilih untuk memasuki Mansion Blue Temple selama 10 tahun. Di sisi lain, orang-orang yang melihat situasi memanas ini banyak dari mereka memihak Xiaoyan. Tuan Xiaoyan itu dapat menangani Jiang Ye Daosian bintang 5. "Saya rasa bahkan alam Dewa Darah ini bukan lawannya," ucap kerumunan yang menonton pertunjukan ini. Xiaoyan tampak acuh tak acuh melihat Pangeran Dewa Darah yang mengamuk. Dia menoleh sedikit dan kemudian berkata, "Penjaga, ada seseorang yang membuat kekacauan di sini," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba beberapa penjaga yang sedang berpatroli buru-buru datang. Kelompok alam Dewa Darah terkejut melihat Xiaoyan menggunakan trik semacam ini. "Siapa yang akan bertarung?" teriak beberapa penjaga itu. Xiaoyan mengangkat tangannya lalu menunjuk ke Pangeran Dewa Darah. "Sebelum kompetisi dimulai bahkan mereka berani bertarung di sini," ucap Xiaoyan tersenyum hangat. Penjaga itu berkata dengan marah kepada Pangeran Dewa Darah. Dia berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui aturan Paviliun Hongmeng Manjie? Jika kamu tidak tahu, ayo ikuti kami," ucap penjaga itu dengan tegas membawa Pangeran Dewa Darah. Wanita di samping Pangeran Dewa Darah menggerakkan posturnya yang mempesona dan maju dengan senyum menawan. Dia berkata, "Penatua, tua ini salah paham. Anda tidak perlu membawanya," ucap wanita itu.
Saya akan memberi tahu kalian di sini siapapun tidak diizinkan bertarung sebelum kompetisi dimulai. Jika ada yang melanggarnya maka kalian akan didiskualifikasi, ucap penjaga itu. Wanita itu menganggukkan kepalanya dengan senyuman. Terima kasih sudah mengingatkan kami akan mematuhi aturan itu, ucap wanita Dewa Darah. Penjaga itu akhirnya pergi setelah menjelaskan semua aturannya kepada kelompok Dewa Darah. Xiaoyan mengabaikan kelompok mereka kemudian berjalan lurus ke depan. Tunggu, kamu harus mengingat satu hal dariku, ketika kompetisi kejuaraan dunia dimulai saya pastikan akan menghancurkanmu berkeping-keping, ucap Pangeran Alam Dewa Darah. Xiaoyan mengabaikan ancaman itu dan bersikap tuli seolah-olah tidak mendengarnya. Pangeran Alam Dewa Darah yang ingin menyerang segera dihentikan oleh wanita itu. Jangan ceroboh, akan ada saatnya untuk balas dendam, ucap wanita itu. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.